Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Kami percaya kami masuk di tahun 2025 dengan penyertaan Tuhan. Dan di mana ada penyertaan Tuhan, maka pasti ada terobosan, ada kemajuan, ada kelepasan, ada pemulihan, dan ada berkat-berkat yang baru yang Tuhan curahkan di tahun yang baru ini. Tuhan, berbicaralah Tuhan, kami perlu firman-Mu, kami perlu hikmat dari surga, dan kami perlu kuasa Allah menyertai di tahun yang baru ini. Urapi lidah bibir hamba-Mu menyampaikan isi hati dan firman-Mu. Urapi Tuhan juga umat jemaat yang sudah hadir, sehingga mereka siap ditabur benih firman-Mu. Firman ini boleh tertanam dalam setiap hati umat-Mu, berakar, bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, roh jahat, setan, iblis, roh teritorial tempat ini, kami satu hati ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kuasa Tuhan mengalir menjamah setiap hati. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan siap diberkati dengan firman Allah. Katakan amin. Terpujilah Tuhan. Silakan duduk semuanya. Shalom. Saya mau katakan Happy New Year. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikan salam kanan kiri, katakan, atau boleh berikan tos selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita percaya tahun yang baru, berkat yang baru, mobil yang baru, rumah yang baru. Tapi jangan istri baru, saudara. Ya. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat. Saya tanya sama Tuhan mau bicara apa, ini buat khotbah kan perlu tanya Roh Kudus, saudara. Saya bergumul hari-hari, akhirnya buat firman ini, firman akhirnya Tuhan kasih saya firman the new beginning, ya. Tahun baru adalah awal yang baru, katakan amin. Inilah the new beginning yang Tuhan kasih ayat kepada saya dalam Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 19, bahwa Tuhan akan membuat keajaiban di tahun yang baru, yaitu restorasi akan terjadi, berkat Tuhan akan tercurah bagi umatnya. Inilah tahun yang baru yang Tuhan berikan firman disebut dengan the new beginning atau awal yang baru, ya. The new beginning, maka itu kita akan buka firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 43, next slide. Kitab Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai dengan 19. Yesaya 43 18 sampai dengan 19. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19 dengan baik-baik. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, kata Tuhan, aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ayat ini berbicara mengenai pemulihan, restorasi. Ayat ini berbicara mengenai berkat yang Tuhan akan curahkan di tahun 2025. Siapa siap menerima pemulihan dan berkat 2025? Amin, saudara. Ya. Ayat ini berbicara mengenai pemulihan dan juga berkat bagi setiap umat Tuhan. Maka itu adalah janji berkat dan pemulihan. Allah mau memulihkan dan memberkati. Maka itu dalam ayat 19 di sini dikatakan bahwa firman Tuhan berjanji, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Tuhan akan membuka jalan di saat tiada jalan, katakan amin. Padang gurun itu tempat yang kering, saudara. Padang gurun di situ katakanlah tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air, saudara. Di mana padang gurun itu gambaran orang yang nyampe padang gurun, katakan orang yang tersesat, terhilang karena lihat apapun, lihat padang gurun, saudara. Saya pernah di Israel, tempat di mana Yesus dicobai,
dicobai iblis di padang gurun. Di situ dikasih lihat, ternyata itu kota yang sudah tua sekali, saudara. Wah, saya lihat, seram sekali itu kalau bisa masuk padang gurun berjalan. Itu udah enak, saudara, ya. Benar-benar cuman padang gurun, benar-benar pasir saja yang dilihat, saudara. Jadi kalau ada di tengah-tengah padang gurun, itu gambaran orang yang tersesat. Belum lagi bahaya kala jengkingnya tuh menyengat sekali, yang paling bahaya di padang gurun. Lalu juga ada ular-ular beludak di padang belantara, ya. Disinilah tidak ada air atau tempat yang kering, tempat yang katakanlah tidak ada kehidupan. Tapi di sini Tuhan berjanji bahwa Dia akan buka jalan di padang gurunmu, katakan amin. Bahkan Tuhan berjanji bahwa padang belantara atau padang gurun, ada ayat yang lain dikatakan aku akan memberikan mata-mata air di padang gurun. Bahkan sungai di padang belantara itu akan mengalir berkat sungai. Ini terjadi, saudara, barusan terjadi di Arab Saudi. Sungai air muncrat, saudara, yaitu dengan deras sekali di padang pasir atau padang gurun, saudara. Ya, ini digenapi ayat ini, maka itu saya kasih ayat ini. Artinya ada sungai yang tadinya tidak ada kehidupan, itu bisa buat air minum. Ada sungai di padang gurun, bisa air minum, sungai deras mengalir. Lalu bisa buat masak, ada air di sungai itu, bisa buat mandi, bisa buat cuci pakaian, ya. Adalah kehidupan ketika ada sungai. Lalu ada sungai itu ada ikan-ikan yang berkeriapan di situ, saudara, ya. Maka itu sungai di padang gurun ini sebetulnya kalau dipikir mana bisa, tidak masuk akal, ya. Satu poin yang kita bisa tangkap di sini bahwa Allah kita berkuasa dan sanggup membuat sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, sangat mungkin bagi Tuhan kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, saudara. God is going to bless you in the midst of scarcity and hardship. Tuhan akan memberkati engkau di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran hidup, katakan amin. Memang tahun 2025 ini kan masih banyak orang berkata, wah ini tahun yang tidak mudah yang kita mulai masuk di 2025, ya. Ada kesulitan ataupun kesukaran, ya. Maka itu poin yang berikutnya, saudara, next slide, ya. Artinya apa? He is able. Tuhan kita sanggup membuka jalan di saat tiada jalan, katakan amin. Itu, saudara, makanya kita bisa melihat laut saja dibelah. Umatnya bisa jalan laut menjadi dinding, tanah kering, saudara, ya. Kesulitanmu akan menjadi jalan keluar, katakan amin. Inilah kita harus perhatikan, ya, bahwa Tuhan yang kedua, poin yang kedua, Dia bisa memberikan berkat di tempat yang kering. Tempat yang tidak ada berkat itu, Tuhan sanggup memerintahkan berkat di padang gurun. Sanggup memberikan roti mana dan sanggup siang dan malam mereka makan, pagi dan sore roti mana diberikan umatnya makan dan diberkati, ya. Nah, yang ketiga, ya, di sini adalah gambaran yang artinya Tuhan akan memulihkan, ya. Pemulihan terjadi, saudara, itu pertama setiap kita akan dipulihkan hidup kita, katakan amin. Yang dipulihkan itu, saudara, harus hati kita, amin. Hati. Karena Tuhan bekerja hati itu supaya dipulihkan. Dalam kitab Yesaya, Injil diberitakan supaya ada pemulihan dalam hati, ya. Nah, artinya poin keempat, Dia memuaskan jiwa yang dahaga dan lapar. Ada berkat Tuhan. Poin kelima, Tuhan kita sanggup membuat mujizat di tengah-tengah padang belantara. Poin keenam, Dia sanggup membalikan keadaan susah menjadi keadaan yang bahagia. Saudara terkasih dalam Kristus, inilah gambaran dikatakan sungai-sungai di padang belantara, sungai-sungai di padang gurun, ya. Ini janji yang sangat luar biasa. God is able to bless us. He is able to open a way for you. Kalau kau sedang mengalami jalan buntu akan menjadi jalan keluar, katakan amin. Kita harus percaya karena Tuhan sudah berjanji dalam firman-Nya. Sungai-sungai aku berikan di padang belantara. Aku akan membuka jalan padang gurun, ya. I will bless in abundance. Yang berikutnya kita bisa melihat bahwa God is in control of all the situation. Tuhan memegang kendali atas situasi apapun yang sedang terjadi dalam dunia ini, katakan amin. Dia memegang kendali, ya. Di tengah-tengah kesulitan, kesukaran hidup, Tuhan sanggup memberkati dengan kelimpahan dan pemulihan. He is in control of our life. Dia memegang kendali segala situasi hidup. Berikutnya ke ayat-ayat ini artinya pertama,
dia memberi pengharapan dari hope in Christ. Dia memberikan pengharapan dan penghiburan bagi umat Tuhan, ya. Saudara terkasih dalam Kristus, kalau kita bisa melihat hari-hari ini, kita melihat catatan-catatan di Google itu, ya kan, wah, terjadi PHK dari 2022 sampai 2024. 60 pabrik tekstil tutup, lalu 250.000 orang yang di PHK, ya, dari 60 pabrik tekstil yang tutup. Dengan lesunya ekonomi global akibat peperangan di Timur Tengah, lalu di Ukraina, di Rusia, ya. Lalu inilah yang bisa membuat juga pajak naik, ya. Katakanlah kebangkrutan terjadi, kolaps perusahaan besar di Amerika. Lalu juga menyusul katakanlah gerai-gerai yang ditutup di Indonesia dan lain sebagainya. Ini gambaran padang gurun yang sedang terjadi, saudara. Tapi saudara terkasih dalam Kristus, perhatikan, engkau akan keluar dari padang gurunmu, katakan amin. Engkau akan, Tuhan buka jalan di tengah-tengah padang gurun ini, katakan amin. Ada kelimpahan yang Tuhan berkata, berjanji, aku akan membuka sungai-sungai di tengah padang belantara, sungai-sungai di padang gurun, ya. Siapa mau siap menerima berkat Tuhan, katakan amin. Siapa mau siap menerima pemulihan Tuhan, katakan amin. Yes, ada nasihat yang harus kita dengar hari ini, katakan amin. Tetap dalam 2 ayat tadi, saudara, yang dikatakan, ya. Yuk kita mundur dulu slide. Kata Tuhan di sini, aku akan hendak membuat jalan di padang gurun. Aku akan memberikan sungai-sungai di padang belantara. In the midst of scarcity, in the midst of hardship, I will still bless you because I am God. Ya, tapi bagaimana Tuhan supaya kita menerima berkat di tengah-tengah kesulitan, kesukaran yang sedang terjadi, ya, gelombang PHK dan lain sebagainya, ya. Dengarkan firman apa yang Tuhan mau. Kalau kau mau diberkati, hari ini Tuhan mau berkata, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, katakan amin. Don't live in your past. Amin. Jangan hidup dalam masa lalumu, katakan amin. Ketika sekarang kau sudah melangkah di tahun 2025, tinggalkan semua masa lalumu, katakan amin. Iya. Jangan hidup dalam masa lalumu, ya. Don't live in your past. Ini tips yang Tuhan kasih, ya. Next slide. Next slide. Don't live in your past, kata Tuhan. Jangan hidup dalam masa lalumu, ya. Kenapa jangan hidup dalam masa lalumu, ya? Karena saudara terkasih dalam Kristus. Yuk sebelumnya kita lihat ayatnya lagi. Yuk sebelumnya. Karena aku hendak membuat sesuatu yang baru, katakan amin. Siapa mau menerima yang baru dari Tuhan? Amin. Saudara, saya mau kasih tahu, waktu engkau datang kepada Tuhan dengan barang yang sudah banyak isinya, saudara, Tuhan mau memberikan sesuatu yang baru, engkau harus melepaskan yang lama untuk menerima yang baru. Halo. Amin. Kalau engkau masih pegang yang lama, barang-barang itu, Tuhan bilang, I want to give you new. Tuhan mau kasih kamu HP yang baru, kau masih pegang HP yang jadul itu, saudara. Halo, siapa mau menerima yang baru? Yes. Kamu mau saya kasih yang baru, nak? Kau masih pegang yang lama itu. Nggak bisa. Di SM itu apa? SIM cardnya harus masuk yang baru. Yang lama harus dibuang, katakan amin. Nah, saudara, inilah I will do something new in your life. Ya, next slide. Inilah saudara kita harus melihat next, ya, bahwa Tuhan don't live in the past. God is going to restore you. Tuhan akan memulihkan hidup kita, katakan amin. God is going to bless you. Tuhan akan memberkati hidupmu, katakan amin. Jangan dengar apa kata manusia, dengar apa kata firman, ya. Nah, saudara, seringkali kita hidup dalam masa lalu, past failures, past mistakes, past disappointment, past rejection, past regret, past sin. Kegagalan masa lalumu, kekecewaan masa lalumu, semua kesukaran masa lalumu, stres masa lalumu, ya, penolakan masa lalumu, jangan dibawa di 2025, katakan amin. Amin, saudara. Saya berani jamin kalau engkau datang di 2025, tahun yang baru, engkau bawa kekecewaan masa lalumu, engkau bawa kegagalan masa lalumu, engkau bawa kesalahan masa lalumu, oh saudara, engkau tidak akan pernah menerima berkat dari Tuhan. Amin. Because you still living in your past. Amin. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi kita. If you still live in the past, you cannot receive
Receive a new from God. Yang lama sudah berlalu. Yang penting ini adalah masa sekarang menuju masa depanmu. Katakan amin. Supaya kita cemerlang, masa depan kita diberkati Tuhan. Maka saudara jangan hidup dalam masa lalumu. Karena dikatakan I will do new thing. Aku akan melakukan sesuatu yang baru. Something new. Ya, kita masuk tahun baru membawa sampah-sampah masa lalu dalam hidup kita. Ya, itu menjadi rongsokan, kegagalan masa lalu, penyesalan masa lalu dibawa, ya kan? Aduh, tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, aduh aku nyesel sekali, aku gak begini. Coba aku lakukan yang ini tidak akan terjadi. Stop, it's over. Kita masuk tahun yang baru, lembaran yang baru, berkat yang baru, katakan amin. Yes, penyesalan itu gak akan pernah berakhir, katakan amin. Iblis mau mengintimidasi saudara. Iblis mau saudara hidup dalam penyesalan, dalam kegagalan masa lalu, supaya saudara tidak mengalami breakthrough. Tapi hari ini kita tahu bahwa di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru, penuh kemuliaan. You are overcomer in Christ. Engkau lebih dari pemenang, katakan amin. Iya. Iblis maunya engkau lihat yang lama. Your past failure, your past. We all make mistake. Kesalahan masa lalu. Saudara, kita semua tidak ada yang sempurna, katakan amin. Wih, dulu saya salah. Coba saya nggak begini. Coba saya nggak salah begini. Ini nggak akan terjadi. Come on, forget it. Amin. Kesalahan masa lalu sudah tidak bisa diperbaiki. Tapi hari ini Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Ya, melangkah yang baru. A new year is a new beginning. Awal yang baru. Ya, maka itu saudara jangan bawa sampah-sampah rongsokan masa lalu. Kesalahan masa lalu, dosa masa lalu. Oh saudara, Tuhan saja mengampuni Maria Magdalena, katakan amin. Jangan buat dosa lagi. Masa lalu sudah dikubur. Kubur. Jangan ingat-ingat masa lalumu. I will do a new thing. Ya, maka itu saudara, you have to have a fresh start in 2025. Saudara, kita punya HP saja. Kalau ada foto-foto lama 10 tahun disimpan semua, ya kan? Video-video lama yang disimpan semua. Tiba-tiba kita lihat your handphone is full, ya. Gak bisa terima WhatsApp lagi, penuh dengan sampah-sampah. Mau tidak mau, saudara harus menghapus semua yang lama, katakan amin. Betul apa betul, saudara? Iya. You harus hapus semua yang lama. Lalu you harus restart hidup you. Masuk 2025, restart yang baru, katakan amin. Restart, boot ulang, ya. Reboot your handphone, reboot your laptop saja kalau udah banyak sampah harus di-reboot, saudara. Jangan bawa sampah-sampah rongsokan 2024, 2022, 2020, 2017 ke dalam 2025, katakan amin. Ya, sampah-sampah tinggalkan ke belakang. Kita mau hidup baru, manusia yang baru, yang diberkati Tuhan, ya. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus. Kita lihat zaman dahulu ada apa itu, ya kan? HP tahun 1997, ya kan? Ericsson, Motorola. Coba mau nggak ada nggak punya Ericsson, Motorola zaman sekarang? Nggak ada. Waduh, itu HP jadul, ya kan? Pemulung saja nggak mau, nggak bisa Google. Pemulung saja mau googling, saudara. Bayangkan, iya kan? Iya. Hanya bisa apa? Kasih anak kecil saja nggak mau. SMS doang, Pak. Sekarang sudah bisa WhatsApp gratis. Nah, saudara, iya kan? Zaman dulu ada BlackBerry, kasih BlackBerry. Udah ketinggalan zaman, saudara. Yang orang katakan sudah semua, mau tukang sampah, mau tukang sapu, semua sudah pakai Android, saudara. Minimal Android, ada Apple dan lain sebagainya, ya. Teknologi is advanced. Jadi kita nggak usah menjadi orang yang naif, old is gold, stay old, ya. Orang yang stay old itu adalah orang yang pensiunan, be retired. Tapi kalau engkau mau menerima breakthrough, engkau mau break forth, engkau mau maju, engkau harus break free, lepas dari semua sampah yang lama. Beri tepuk tangan yang meriah bagi anak kita. Yes, you should break free in Christ. Maka itu semua yang lama itu jangan dipakai lagi. Semua artinya apa? Jangan bawa yang lama di tahun 2025. Kita saja nggak mau pakai HP yang lama, yang jadul, nggak bisa, sudah out of date, nggak bisa dipakai lagi, ya kan?
mau itu HP, mau itu laptop, kita mau yang terbaru. Katakanlah itu seperti itu. Ya sebagai contoh, saudara mau pilih mobil ya tahun 1970, sama-sama dulu Toyota Corona 1970. Saya kalau ngobrol sama, saya punya paman yang sudah tua umur 78 tahun, dia selalu membanggakan. Dulu saya pertama beli New Corona tahun 78, orang lain belum punya New Corona. Saya mau kasih tahu, apa yang kita banggakan dahulu adalah rongsokan sekarang, katakan amin. Iya. Sekarang saya bilang, yuk pakai apa? Oh iya, CR-V baru. Dan gantilah ke Corona yang 9 tahun 70 dulu, dia nggak mau. Nggak mau saudara, betul nggak? Nah, ya kita mau pilih Corona Toyota yang 1970 atau Camry 2025. Nah, otomatis beda saudara, amin. Iya, ada sunroofnya, ya kan? Lalu ada heaternya di apa itu kursinya juga sudah elektrik semuanya. Zaman dulu pencet-pencet, nah kan berbeda saudara, iya kan? Nah demikian saudara terkasih dalam Kristus. Inilah saudara, yaitu kesalahan, kegagalan masa lalu, penyesalan masa lalu harus ditinggalkan. Ya, next slide saudara. God is going to do new. Ya, you have to have breakthrough. Bagaimana kita mau menerima jubah yang baru jika kita tidak mau menanggalkan jubah yang lama, yang sudah kotor, yang sudah usang, yang sudah bau, yang sudah compang-camping. Saudara harus tanggalkan bajumu yang lama untuk menerima baju yang baru, katakan amin. Amin saudara. Kita boleh anak kecil, ya, aduh bajunya udah sobek, udah kotor, udah bau, udah compang-camping. 2025 new, Christmas saja kita kasih yang baru supaya kelihatan fresh, katakan amin. Nah, tapi harus ditanggalkan dulu baju lamanya supaya ada baju yang baru. You cannot wear two of them. God want you to have new. Be new, ya. HP yang jadul sudah ketinggalan zaman, tidak akan dibayar lagi. Mobil tua tahun 70 cocok hanya masuk museum saja, sekalipun dirawat. Tak banyak menjadi rongsokan, saudara. Jangan bawa rongsokan kegagalan, kepahitan masa lalu di tahun 2025. Ya, maka itu saudara, if you want to break through di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran, engkau menjadi penerobos, keluar dan lebih dari pemenang. Siapa menjadi seperti itu? Beri tepuk tangan yang meriah-riah kita. Iya. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran, engkau akan seberang sungai Yordan. Sungai Yordan pun akan berhenti sebab Allahmu besertamu. Beri tepuk tangan yang meriah-riah kita. Yes, you want to break through. Tembok-tembok penghalang engkau akan hancurkan. Nah, palang-palang besi akan dipatahkan seperti Kores yang diurapi Tuhan. Koresi bukan orang yang kenal Tuhan, but because of the anointing he can break through. Karena urapan dia bisa mengalami terobosan. Pertama adalah breakthrough, kita harus mengalami breakthrough. Kedua, break forth, kita harus maju, saudara. Ya, break forth, breakthrough, lepas dari palang-palang besi. Nah, harus lepas keluar sebagai pemenang. Nah, lalu engkau harus untuk mengalami breakthrough sama break forth, engkau harus mempunyai satu namanya break free, bebas dari semua masa lalumu, penyesalan masa lalumu, kesalahan masa lalumu. Jangan dibawa di 2025. Kalau tidak, ini akan berbahaya. You cannot receive the new if you still live in the past, because God say, I want to give you the new. If you are ready for the new, ya, ketika kita mau siap untuk yang baru itu, ya, maka itu saudara terkasih dalam Kristus. Inilah yang firman Tuhan katakan, ya. Baik saudara. Siapa yang ingin disembuhkan? Angkat tangan. Ya. Saya mau kasih tahu. Luka untuk disembuhkan. Ya. Luka itu biasanya itu kalau ada luka dia terbuka. Maka dia berdarah, dia bernanah. Kita lihat di Ethiopia, di Somalia, ada banyak orang yang terluka dan di situ anak-anak terluka. Orang tua terluka karena minimnya air bersih, minimnya dokter dan klinik, sehingga mereka jalan dengan terluka. Dan akhirnya menjadi infeksi, bernanah, menyebar kemana-mana. Tapi hari ini, Tuhan mau menyembuhkan lukamu, katakan amin. Untuk luka disembuhkan, saudara. Ya.
maka itu harus bertumbuh namanya kulit yang baru. Katakan amin. Iya, kulit yang baru itu disembuhkan, maka itu apa yang terjadi itu harus dibersihkan luka itu dulu. Sudah pernah nggak gigi dokter melihat yang sudah mungkin mengalami luka? Biasanya apa? Itu dibersihkan, disemprot pakai obat-obatan, iodin atau katakanlah obat-obatan itu untuk membersihkan dahulu biasa luka itu, ya. Lalu pembersih disemprot, lalu luka itu bersih. Setelah bersih, lalu dia diperban, ditutup itu. Baru dia setelah ditutup, luka itu akan bertumbuh kulit yang baru dalam beberapa hari. Ada proses. Maka saudara terkasih dalam Kristus, Tuhan akan memulihkan dan menumbuhkan kulit yang baru, usaha yang baru. Apa yang hancur di tahun-tahun sebelumnya akan dipulihkan oleh Tuhan. Katakan amin. Akan diperbarui oleh Tuhan. You should receive the new. Engkau gak bisa berjalan dengan orang yang terluka terus. Kau terluka, apa yang terjadi? Itu akan terluka berdarah. Biasanya apa? Banyak lalat sudah. Di tempat penjagalan sapi di mana ada berdarah itu tempat lalat. Baal Zebub, dewa lalat itu setan Baal Zebub. Maka itu di tempat yang bau, kotor, di situ ada lalat. Luka menyebabkan bau dan kotor. Nah, saya mau kasih tahu saudara terkasih dalam Kristus, masuk 2025, luka hatimu harus sembuh. Katakan amin. Jangan masuk dengan luka hati di 2025. Kalau tidak, kau tidak akan menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Katakan amin. God want to heal first your heart. When you want to receive new from God, ketika kau mau menerima berkat secara jasmani, pertama secara rohani kau harus disembuhkan hatimu. Katakan amin. Pemulihan hati. Kau datang dengan luka hati, gak sembuh-sembuh, gak beres-beres, gak ditinggalkan. Nah, ini yang berbahaya, ya. Maka itu saudara terkasih dalam Kristus, jangan hidup dalam masa lalumu. Next slide, kita lihat firman Tuhan, ya. Tanggalkan manusia lama masuk tahun 2025, ya. Tanggalkan, ya. Tinggalkan apa, saudara? Kekecewaan, stres, depresi, ketakutan, anxiety, kecemasan, ya. Saudara mengalami yang takut-takut dalam 2024, jangan bawa lagi di 2025. Semua kecemasanmu 2024, jangan bawa lagi 2025. Iri hati, amarah, dendam, penyesalan, ya. Tanggalkan itu semua, saudara. Tanggalkan ini semua, ya. Karena apa? Kita harus percaya di tahun 2025 ini, aku akan berhasil, aku akan sukses, aku akan maju, aku akan menjadi penerobos, aku akan diberkati, berlimpah-limpah. Sekalipun apapun yang terjadi, aku akan diberkati oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi anak kita. Sekalipun dikatakan ada padang gurun di depan, sekalipun ada padang kering di depan, tetap Tuhan akan membuka jalan. Sungai-sungai di padang belantara, Tuhan akan membuat aku berhasil, ya. Disinilah kita harus percaya kepada firman Tuhan. Nah, apa yang harus diperbaharui dalam hidup kita, saudara? Ada dua hal. Yang pertama, Tuhan mau perbaharui itu adalah apa? Pola pikirmu. Kita harus mengenakan pikiran yang baru 2025. Katakan amin. Your mindset have been new in 2025. Katakan amin. Karena pikiran ini pertama, kalau pikiran ini gak diperbaharui, nah masih rusak, saudara. Pikiran yang harus diprogram, a new program. Pikiran yang baru, dan ini diperbarui melalui firman. Dan kedua, karakter yang baru. Katakan amin. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Katakan amin. A new mind 2025. A new heart, hati yang baru. Hati yang baru ketika bisa mempunyai karakter yang baru dalam 2025. Pikiran yang baru, hati yang baru yang diberikan kepada kita, ya. Baik, itu juga kehidupan yang baru, new life in Christ. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Boleh Pak Jimmy bacakan di situ. Pikiran yang baru. Efesus 4 ayat 22 sampai 24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran
dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Ya. Maka itu dikatakan new life in Christ, new beginning, kehidupan yang baru dalam Kristus. Apa yang diperbaharui dalam ayat 23, yuk sama-sama kita baca 3, 2, 1. Supaya kamu dibaharui di dalam apa? Roh dan apa? Semangat yang baru, katakan amin. Roh yang baru. Segala roh yang bukan daripada Tuhan, usir keluar. Dan milikilah pola pikir yang baru, ya. A new mind in Christ, ya. Karena apa, saudara? Karena kalau tidak, kita semua bisa buat kesalahan. We all make mistakes. We all can do error in life. Kita bisa error, bisa melakukan kesalahan. Kalau kita datang di 2025 bawa kesalahan kita, aduh dulu saya pernah melakukan kesalahan ini, saya pernah error seperti ini. No. Kalau Tuhan saja mau mengampuni kita, masa kita nggak bisa mengampuni diri kita sendiri? Katakan amin. Nah, kita jalan dengan membawa yang lama, saudara. Berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, maka kamu harus menanggalkan manusia lamamu. Ya, mobil yang rongsokan itu yang apa sudah di bengkel, ya gantilah yang baru, sudah nggak bisa dipakai lagi manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Tanggalkan itu, ya. Bagaimana kita menanggalkan untuk mengenakan yang baru? Let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Apa yang harus diganti? Pikiran, pola pikir yang baru, katakan amin. Yang kedua, karakter Kristus, katakan amin. Miliki pikiran Kristus, katakan bersama saya pikiran Kristus. Kedua, karakter Kristus. Iya. Baru 2025 kita akan berhasil, katakan amin. Kalau nggak ada pikiran Kristus, pikiran lama itu dibawa. Intimidasi. Nah, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Nah, akhirnya kita hidup dalam sesuatu yang lama dalam hidup kita. Penuh dengan intimidasi, ya. Karakter yang baik yang harus kita miliki, karakter yang sempurna, ya. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus. Karakter yang diperbaharui, ya, supaya kita baru, ya. Jangan lagi miliki yang lama. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus. Alkitabmu saja ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Amin. Perjanjian lama dan baru. God is always making something new. Kenapa God membuat perjanjian baru? Karena perjanjian baru lebih sempurna, katakan amin. Dia Kristus datang lebih sempurna, amin. Baik, buka ayatnya. Yohanes 1 ayat 17. Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Itu yang pertama, perjanjian lama. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus, katakan amin. Hukum Taurat sempurna, datangnya dari Allah. Tetapi tidak semua orang dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat. Kenapa? Karena banyak yang gagal. Amin. Banyak yang gagal. Sekalipun imam yang baca berulang kali, gagal, saudara. Tapi karena melihat kegagalan manusia itu, Tuhan bilang, aduh bagaimana ini? Tuhan gak ingin semuanya binasa. Maka 2000 tahun yang lalu, yang sempurna telah datang. Allah menjadi manusia. Dia datang, dia membawa kasih karunia. Bukan oleh kebenaran kita, tapi oleh kebenarannya kita diselamatkan. Oleh anugerahnya kita diampuni. Beri tepuk tangan yang meriah lagi. You want to stay in the past, terserah. Tapi kalau kita mau hidup dalam yang baru, engkau diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking, menahan segala kekuatan musuh. Tidak ada yang membahayakanmu. Aku akan masuk kerajaan Yerusalem baru, katakan amin. Di situ bunyi erang pun tidak ada, anak bayi yang nangis pun tidak ada. Umur 100 tahun dianggap kena kutuk. Umurmu seperti umur pohon, karena Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Beri tepuk tangan yang meriah-meriahlah kita, katakan amin. Makanya ada New Jerusalem, Yerusalem yang baru. Kita ini diprogramkan untuk masuk Yerusalem baru, katakan amin. Mindset yang baru. Maka itu mindset Kristus ini penting. Karakter yang baru. Jangan kita usang karakter yang lama masuk lagi di dalam 2025. Saudara terkasih dalam Kristus, ya. Karakter yang lama tidak boleh, ya. Maka itu saudara terkasih dalam Kristus. Karakter-karakter yang lama itu seperti apa? Next slide, ya. Nah, apa yang diperbaharui, ya, karakter kita
supaya kita memiliki godly character, memiliki karakter Kristus. Katakan amin. Godly character. Ya, lalu yang kedua, supaya pikiran kita yang tadi saya katakan, the mind of Christ. Perasaan yang lama yang sering baperan. Nah, jangan ada baperan-baperan di sini. Katakan amin. Iya, baperan, cepat sensitif gitu kan. Itulah, aduh, dia nggak ngomong sama aku. Aduh, ya siwa-siwaan kalau bahasa Jawanya begitu kan. Nah, saudara, yang cepat marah, cepat tersinggung, ya kan? Cepat suka mengingat-ingat kesalahan orang lain. Come on, you are in 2025. Hilangkan baper-baper itu. Kita adalah orang yang bisa mengampuni dan melupakan orang lain seperti Kristus mengampuni kesalahan kita. Katakan amin, saudara. Amin, saudara. Iya. Nah, 2025 masih baper-baperan. Aduh, saudara, ketinggalan. You cannot receive new blessing from God. Amin, saudara. Baper, simpan kesalahan orang lain. Aduh, saudara. Tapi di sini ada. Di sini mantap. Puji Tuhan, ya kan? Puji Tuhan. Tujuannya apa, saudara? Goalnya apa? Supaya kita diperbarui, agar kita menjadi serupa gambaran Kristus. Katakan amin. As God image He created us. Diciptakan serupa segambar seperti Allah. Ya, jadi supaya kita menjadi serupa segambar Dia. Dan kita tidak baper, kita punya penguasaan diri. Katakan amin. Ada self control. Ya, jangan dikit-dikit cepat marah, cepat tersinggung, sensitifan begitu kan? Nah, ya, jangan baper-baperan. Maka itu kenakanlah kesabaran, kasih. Inilah karakter Kristus, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, pendamai, murah senyum. Mana senyumannya? Dan sukacita. Katakan amin. Iya. Orang baper itu kelihatan dari senyumannya. Orang baper tidak bisa bersenyum. Dia orang baper, orang yang senyum dia tetap dia curiga. Kenapa dia senyum sama aku hari ini? Ada maunya, jangan-jangan. Jangan kita baper, katakan amin. Karakter Kristus, amin saudara. Jangan sensitif. Jangan dia senyum hari ini, ada maunya, ada sesuatu. Wah, saudara. Marilah saudara, 2025 buanglah sampah-sampah itu yang bukan daripada Kristus, ya. Jangan masuk dengan pikiran-pikiran yang cemar, ya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, pikiran yang diperbarui seperti apa? Next slide, kita akan pelajari firman Tuhan sesuai firman saja. Efesus pasal 4, 17-21. Sebab itu kukatakan, kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang apa? Sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena apa? Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Pertama, bodoh. Yang kedua, karena apa? Kedegilan. Hati mereka mengeraskan hati, stubborn, ya. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran, hal-hal yang kotor. Tetapi kamu bukanlah demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus Juru Selamat itu. Katakan amin. Maka firman ini dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, yang pertama, apa yang harus dibuang dari hidup kita supaya kita menjadi baru pikiran kita? Buanglah pikiran yang sia-sia. Unworthy thoughts, unworthy thinking, ya, unfruitful thoughts, pikiran-pikiran yang tidak berbuah, pikiran-pikiran unfruitful thinking, hal yang bodoh, pikiran kotor, pikiran jahat mengenai orang lain, pikiran cemar, ya, dirty mind, lustful mind, evil mind, mikirin orang jahat melulu. Saudara, I tell you one thing, kalau pikiranmu baik, hidupmu pasti baik. Katakan amin. Amin. When you have good thoughts, you will receive good. Kalau pikiranmu baik, engkau akan menerima yang baik. Katakan amin. Pikiranmu kalau mengenai orang jahat melulu, ya, ada anjing kau curiga sama anjing itu juga gonggong, saudara. Tapi kalau baik sama anjing itu juga baik. Betul tidak? Nah, pikiran kita harus baik. Pikiran yang sia-sia ini
ini harus dibuang, ya. Maka itu ada orang-orang tertentu pikirannya jahat selalu, pikirannya kotor selalu, ya. Akhirnya gagal dalam pertemanan. Kenapa? Pikirannya curiga melulu, jahat ya, atau katakanlah dalam relationship bisa gagal. Mau investasi, pikirannya juga kotor, pikirannya juga, ya kan, pikirannya gak sehat begitu, pikirannya buruk selalu, lihat cuaca, lihat situasi, akhirnya apa? Tidak invest, ya kan? Akhirnya waktu terhilang, kesempatan terhilang, momen yang terbaik yang harusnya bisa mendapat berkat, hilang juga momen itu. Saudara, waktu tidak datang 2 kali, katakan amin. Kesempatan gak datang 2 kali, kadang-kadang sudah hilang, ya hilang momennya. Sayang sekali, saudara. Harusnya sudah Tuhan sediakan berkat. Kebanyakan mikir, ya karena itu, saudara, ya. Makanya saudara, itulah jangan sampai kita baperan atau gamon, kan? Gak move on gitu, ya kan? Kita harus move on, saudara, katakan amin. Iya, kelamaan, saudara. Akhirnya apa, saudara, ya? Maka itu yang berikutnya apa yang harus dibuang, kata firman Tuhan, pengertian yang gelap, sesuatu yang bodoh, ya, pikiran yang bodoh. Yang berikutnya kedegilan hati, jangan mengeraskan hatimu, katakan amin. Firman ini baik. Kalau kita ditegur oleh firman, kita mau nurut nasihat firman Allah, katakan amin. Jangan lagi mengeraskan hati. Oh, pikiranku ini salah, aku tidak mau masuk dalam 2025 dengan pikiran kotor, pikiran jahat, unfruitful mind. Hatiku tidak boleh keras. Hatiku harus mendengar firman, katakan amin. Keras hatinya, orang yang keras hatinya cannot be saved, gak bisa diselamatkan karena hatinya keras. Iya kan? Ini sudah terkasih dalam Kristus, kalau hatinya keras ini berbahaya, ya. Maka itu hati yang keras, kedegilan hati, mengeraskan hati. Firman Tuhan berkata pikiran kita harus baik, pikiran kita harus sempurna, ya. Kalau tidak akhirnya mengerjakan segala sesuatu yang serakah, yang cemar. Maka itu firman Tuhan di dalam, cari ayat Roma pasal 12 ayat 2. Roma pasal 12 ayat 2. Boleh baca tadi, Roma pasal 12 ayat 2, dicari. Pikiran yang harus diperbarui karena Tuhan mau pikiran kita baru. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa yang harus dirubah? Berubahlah pembaharuan budimu. Akal budi kita harus diperbaharui, katakan amin. Renew your mind in Christ. Perbaharuilah pikiranmu, ya. Maka itu dikatakan be conformed, so that do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Pikiran kita harus mengalami transformasi, katakan amin. Katakan bersama saya, transformasi. Pikiran yang baru. Jangan menjadi seperti orang-orang dunia. Pikiran yang jahat, pikiran yang kotor, pikiran yang sia-sia. Kita berbeda, ya. Maka dikatakan pikiran yang baru, yang berkenan kepada Tuhan, yang sempurna, dikatakan firman Tuhan, ya. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah yang harus diperbaharui pikiran. Maka biarlah Roh Kudus turut bekerja memperbaharui pikiran hati kita, ya. Itulah yang hari ini Tuhan mengajarkan bahwa pikiran kita harus diperbaharui. Next slide, apalagi yang diperbaharui? Kembali ke perbuatan dan perkataan kita harus benar. Dalam Efesus pasal 4 25 sampai dengan 29, boleh Ibu Sarah baca di situ. Ya, karakter ini terdapat orang, saudara, kalau mau melihat karakter orang, lihat dari tindakan dan perkataannya, katakan amin. You will see the character of a person dari perkataan dan tindakannya, itu akan attitude-nya mencerminkan karakter orang itu. Baik, next slide. Ini, sorry. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi,
Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Amin. Ya. Tadi dikatakan pikiran yang baru, kedua karakter yang baru. Karakter yang baru yang dimaksudkan itu apa? Perbuatan, perkataan kita harus benar, attitude kita harus baik, perkataan yang baik ya. Yang pertama, firman Tuhan, apa yang harus dibuang? Buanglah apa? Dusta. Dosa yang paling dibenci Tuhan adalah dusta. Iblis adalah bapa pendusta. Iblis itu tidak ada kebenaran dalam iblis. Dia itu pendusta. Buanglah dusta. Stop lying. Ya. Kalau kita untuk menutupi kebenaran, kita biasa berdusta satu, akhirnya mau nggak mau kita dusta 100 untuk menutupi lagi, saudara ya. Ya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya berasal dari si jahat. Itu kata firman. Maka itu firman Tuhan mengajar ya. Roh dusta ini berasal dari iblis, pendusta. Berusahalah selalu untuk berkata yang benar, katakan amin. Buanglah dusta itu, saudara terkasih dalam Kristus, apalagi kita sesama anak Tuhan ya. Yang kedua, apa yang harus dibuang ya? Kemarahan ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Marah itu normal. Kalau orang disakiti, dicubit, dia pasti marah. Tapi dikatakan kita sebagai anak Tuhan ada penguasaan diri, katakan amin. Self control, amin. Roh Kudus memberikan penguasaan diri. Disakiti pasti. Tapi Tuhan, waktu engkau tahu bahwa engkau sedang marah, jangan mengucap, katakan amin. Jangan ambil tindakan apapun, katakan amin. Orang yang marah, tindakan dan ucapannya itu bahaya sekali karena sedang dikuasai oleh roh amarah. Bisa tiba-tiba meledak perkataan maaf kotor keluar, perkataan sembrono, perkataan kebun binatang, kutuk bisa keluar ketika orang marah. Malah kalau tambah dibuat marah lagi, dia bisa main tangan atau main macam-macam lah, melakukan tindakan kekerasan seperti itu, berbuat yang jahat. Maka itu firman Tuhan menasihati demikian. Apabila kamu menjadi marah, ada yang menyulut kemarahanmu, janganlah berbuat dosa, katakan amin. Minta self control, Roh Kudus kendalikan hatiku, kendalikan pikiranku. Lebih baik diam, minum air, ya kan, masuk dalam berdoa. Roh Kudus mampukan aku. Saudara, Yesus dikatai apapun. Jika engkau anak Allah, ya turunlah, enggak marah dia. Ditampar, diapain, dijanggutnya dirobek, dia enggak marah. Belajarlah seperti Kristus, katakan amin. Dia bisa mengendalikan diri. Luar biasa Tuhan kita, ya. Amarah ini berbahaya karena seringkali saya waktu dalam pelayanan pelepasan, setan yang sudah diusir masuk lagi. Kenapa kau masuk lagi? Waktu dia marah, aku masuk, Pak. Waduh. Satu pintu yang mengerikan yang memasuki roh jahat bisa masuk kembali. Kembalinya roh jahat adalah amarah. Saudara bisa melihat orang kalau marah itu, dia langsung ini jantungnya berdebar. Mulai dia nafasnya, itu marah. Because ada spirit yang masuk. Bukan Roh Kudus, katakan amin. Roh Kudus membawa damai, katakan amin. Sukacita, amin. Kau bisa bedakan damai sejahtera, sukacita. Tapi kalau sudah kau no, this is not the right spirit. Ini bukan dari Tuhan, ini roh setan, katakan amin. Kau bisa bedakan langsung dalam nama Yesus. Roh Kudus, kendalikan hatiku, kendalikan pikiranku. Jangan ambil tindakan apapun. Orang mau apa, sudah lebih baik keluar dari orang itu. Sorry, saya mau ke toilet, gitu aja lah. Terus berdoa dulu, temui lagi dengan berdoa. Kita ketemu lagi yuk. Daripada saudara salah tingkah, salah ucap, selesai. Ya kan, itu yang iblis mau. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kalau nggak seperti Kain membunuh Habel. Panas hati, mengapa kau panas hati? Mengapa mukamu muram? Itu dia nggak bisa menguasai. Amarahnya itu sudah menguasai dia. Jangan izinkan iblis mengendalikan hidupmu. Maka itu dikatakan ayat 27, sama-sama kita baca. Janganlah beri kesempatan kepada siapa? It's one of the door that the enemy enter is anger. Salah satu pintu roh jahat masuk adalah amarah. Maka itu buang amarah di 2025. Ya, jangan lagi mencuri, atau dengan kata lain tidak lagi kita korupsi, katakan amin. Tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat yang bukan
menjadi milik kita. Mencuri itu mengambil dengan sengaja, ya, sesuatu dengan sengaja, atau pemerasan, korupsi, perampasan, ya, milik orang lain dirampas atau diperas, itu nggak boleh. Itu Tuhan akan melawan, ya. Itu namanya dengan sengaja melakukan kejahatan, ya, dengan sengaja. Berikutnya, saudara terkasih dalam Kristus, ya, apalagi harus dibuang? Perkataan kotor, ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Pakailah perkataan yang baik, perkataan manis, perkataan yang membangun, ya. Inilah, maka itu ada ayatnya, lidah pisau cukur. Saya baca ayat firman Tuhan, lidah pisau cukur. Bahkan ada dikatakan sengat ular beludak di lidah orang itu. Seram kali ada yang dalam Mazmur. Kok bisa ada lidah pisau cukur? Iya. Artinya lidahnya setajam seperti silet. Yang keluar itu hanya kutukan, sumpah serapah. Yang keluar hanya marah-marah. Itu namanya lidah pisau cukur. Tapi anak Tuhan lidahnya manis. Lidahnya mengeluarkan berkat. Lidahnya seperti tetesan madu, mengeluarkan firman Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah kita. Jangan lidahnya beracun, as under the tongue, like as dikatakan seperti poison, the poison of the snake. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, ya, yang terakhir, saudara terkasih dalam Kristus, apa yang harus dibuang? Kita akan selesaikan. Yang terakhir, segala roh jahat, ini semua roh, ya, harus diusir keluar agar kita boleh mendapat berkat yang baru. I will do something new. Tapi jangan bawa ini semua dalam 2025. Apa yang harus dibuang? Segala, apa kata pertama? Kepahitan. Buang 2024, katakan amin. No bitterness. Don't enter 2025 with bitterness. Kegeraman, geram, marah, buang. Pertikaian, suka berantem, dan fitnah. 4 hal yang dicatat, ya. Dibuang di antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Karena kalau dibahas terlalu panjang, ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, ya. Yang pertama dikatakan di sini, roh kepahitan harus diusir keluar dari hidup kita. Apa ini roh kepahitan? Hidupnya tidak manis kalau orang pahit ini. Pertama namanya pahit. Pahit itu berarti hidupnya nggak manis. Kenapa hidupnya nggak manis? Karena hidup dalam masa lalu. Karena hidup dalam bitterness, dalam kepahitan, ya. Apa itu kepahitan? Suka menyimpan kesalahan orang lain. Lebih baik kau simpan tabungan, lebih beruntung, katakan amin. Simpan kesalahan orang lain, dicatat-catat daftar dosa. Apalagi 10 tahun, busuk di sini sudah. Ini busuk. Masuk 2025 masih begini-begini, capek lah begini. Ya kan? Gak akan terobosan, gak akan ada. No breakthrough this kind of person. Menyimpan kesalahan orang lain, menyimpan kegagalan masa lalu, menyimpan kesalahan sendiri, our own mistake, our own error, ya. Kepahitan ini berbahaya, sudah menyimpan kesalahan orang lain. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus, engkau harus mengalami kesembuhan hatimu, katakan amin. Luka hati yang sembuh pertama, Tuhan bilang jangan ada kepahitan. Buang itu kepahitan, itu bukan daripada Tuhan, ya. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus. Caranya apa? Kita harus mengampuni, katakan amin. Gak ada jalan lain. Kalau hidup dalam kepahitan rugi 2025. Ampuni dia, selesai. Amin. Ampuni saja. Jangan diingat lagi perbuatan kesalahannya, perbuatan jahatnya, perkataan jahatnya. Rugi kita, saudara. Ambil keputusan, kata firman Tuhan. Hendaklah kamu ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, katakan amin. Itu satu sikap yang Tuhan mau, ya. Jangan di dalam kepahitan atau geram, ya, marah, ya, tidak bisa. Itu tujuannya lagi, geram itu biasanya sama, menyimpan kekesalan, dongkol dengan orang lain, ya, itu geram sehingga dia marah, itu masih kesal, ya. Disappointment itu namanya geram atau kesal, kecewa, saudara. Disappointment, it's not good. Don't bring the disappointment in 2025. Ya, lalu pertikaian, selalu berselisih paham, selalu berantem, ya, roh perselisihan, kami usir keluar dalam nama Yesus, katakan amin. Tuhan mau ada persatuan, ya. Fitnah atau berkata-kata yang
tidak benar mengenai orang lain karena sumbernya tidak jelas, ya. Maka itu saudara terkasih dalam Kristus, ayo, Tuhan mau kita mengalami breakthrough, ya. Jangan sampai kita katakanlah tidak mengalami breakthrough, tidak mengalami break free. Solusinya cuma satu, kata Tuhan dalam ayat 32, hendaklah kamu ramah seorang dengan yang lain. Katakan amin. Amin, saudara. Hendaklah kamu ramah. Lupakan semua yang lalu. Kita semua gak sempurna. Yang berikutnya, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Katakan amin. Maka terobosan akan menjadi bagian saudara. Katakan amin. Pemulihan akan menjadi bagian saudara, ya. You will have break free, ya. You will have break free, akan menjadi kelepasan dalam hidup saudara ketika saudara saling mengampuni. Pemulihan, berkat Tuhan tercurah melimpah. Beri tepuk tangan yang meriah bagi kita. Haleluya. Amin.